Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran virtual. Mudah-mudahan kalian sudah siap dan sigap untuk belajar. Silahkan catatlah hal-hal penting yang akan Ibu jelaskan nanti. Baiklah, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Pada pertemuan minggu kemarin, kalian belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Ayo, siapa yang masih ingat struktur dari cerita fantasi? Betul. Struktur cerita fantasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian orientasi. Pada bagian ini diperkenalkan tokoh dan latar. Yang kedua adalah bagian komplikasi, yaitu bagian timbulnya masalah dan secara bertahap masalah tersebut semakin lama semakin memuncak. Pada bagian 3, yang sering disebut dengan resolusi, merupakan bagian menyelesaikan masalah. Lalu, apa saja ciri-ciri kebahasaan cerita fantasi? Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang pencerita. Yang kedua, penggunaan kata serapan panca indah untuk mendeskripsikan latar seperti latar tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Dan yang keempat, penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Dan yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Adapun tujuan pembelajaran dari materi menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa adalah: yang pertama, siswa dapat merencanakan pengembangan cerita imajinasi dengan benar. Dan yang kedua, kalian nanti mampu menulis cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca, ejaan dengan tepat. Nah, sekarang bagaimanakah langkah-langkah menulis cerita fantasi? Hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam menulis cerita fantasi adalah 1. Merencanakan cerita. Dimulai dari tahap menemukan ide penulis. Caranya adalah dengan mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi, atau boleh juga mengamati terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita. Selanjutnya, menggali ide cerita. Nah, ide cerita biasanya kita peroleh melalui membaca buku pengetahuan, buku ilmiah, misalnya tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi, dan sebagainya. Langkah ketiga,
membuat rangkaian peristiwa mulai dari membuat bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dan langkah yang terakhir adalah mengembangkan ide cerita dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh sehingga menjadi cerita yang utuh. Kemudian, langkah yang harus kita perhatikan dalam menulis cerita fantasi adalah menulis cerita fantasi. Mulai dari merencanakan, yaitu dengan cara menggali ide dari lingkungan sekitar kita. Berfantasilah seolah-olah kalian hidup di zaman 2030 misalnya. Yang ketiga, tentukan tema. Yang keempat, tentukan latar. Dan yang kelima, tulislah deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir, buatlah sinopsis kejadiannya mulai dari awal sampai akhir cerita. Setelah melakukan perencanaan atau merencanakan, langkah berikutnya adalah mengembangkan produk. Jadi, kembangkanlah bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi secara runtun dan menarik. Langkah berikutnya, memberi judul yang menarik. Buat judul membuat orang lain penasaran dan ingin membaca cerita yang kita buat. Langkah selanjutnya adalah menelaah untuk merevisi. Jadi sebelum dipublikasikan, lakukan revisi dulu, mulai dari segi ejaan, tanda baca, dan keterpaduan kalimat. Dan langkah terakhir, mempublikasikan. Artinya, memajang karya kita di majalah dinding atau mading, baik di sekolah maupun di kegiatan eskul atau jurnalistik, atau mengunggah di medsos dengan kata dan gambar yang menarik. Alhamdulillah, untuk hari ini pembelajaran tentang menyajikan secara lisan dan tulisan cerita fantasi telah selesai. Silahkan kalian rangkum materi yang Ibu jelaskan tadi. Itu merupakan tugas yang ke-1. Dan tugas yang kedua, bacalah buku cerita fantasi yang berjudul Ruang Dimensi Apa. Kemudian analisislah dari segi judul, orientasi, komplikasi, resolusi, amanat, originalitas ide, dan kreativitas pengembangan cerita. Selamat belajar, selamat berkarya. Kalian harus tetap kreatif dan semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.